Selamat sore pemirsa, PDI Perjuangan semakin disorot setelah hengkangnya politisi senior mereka, Marwarar Sirait pada Senin Januari 2024. Berdasarkan catatan Tribunnews, setidaknya ada 6 kader PDIP yang mundur dalam periode waktu 2023 sampai awal 2024 atau menjelang pemilu tahun ini. Yang pertama ada Marwarar Sirait yang memutuskan hengkang dari PDI Perjuangan pada Senin kemarin. Marwarar memutuskan hengkang dari partai berlogo Banteng Moncong Putih lantaran ingin mengikuti langkah politik Presiden Jokowi, termasuk soal bagaimana pilihan politik Jokowi ke depannya. Setelah memutuskan hengkang dari PDIP, Ara mengucapkan terima kasih kepada Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena telah mengizinkannya berbakti melalui PDIP. Sebelumnya yang kedua juga ada menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, yang dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP usai mendeklarasikan diri mendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. PDIP resmi memecat kadernya Bobi seusai surat pemecatan dikeluarkan oleh DPC PDIP pada 14 November 2023 lalu. Dalam surat tersebut tertulis Bobi terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik lain. Kemudian sebelum Bobi juga huru-hara mengenai kader PDIP adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDIP lantaran Gibran resmi menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Padahal kala itu PDIP telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo pun mengejutkan banyak pihak. Terlebih, status Gibran yang merupakan anak dari Presiden Jokowi. Kemudian ada Budiman Sujatmiko, mantan aktivis 98 tersebut dipecat dari PDIP lantaran mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Politikus PDIP Dedi Yefri Sitorus turut membenarkan pemecatan Budiman pada 24 Agustus lalu. Dedi mengatakan surat pemecatan dari PDIP dikirimkan oleh kurir ke alamat rumah Budiman. PDIP menyebut dalam surat bahwa pemecatan ini merupakan sanksi organisasi. Ada pula Murad Ismail, Gubernur Maluku, yang telah secara resmi dipecat dari PDIP seusai dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPP PDIP Maluku. Murad dipecat lantaran buntut perpindahan istrinya, Widya Pratiwi, dari partai berlambang banteng ini ke Partai Amanat Nasional. Murad pun disebut menuliskan surat pernyataan seusai pemecatan dirinya. Ia disebut-sebut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ada pula Wakil Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Bambang Pujianto, yang sebelumnya tercatat sebagai kader PDIP, secara mengejutkan mengumumkan hengkang ke Partai Kebangkitan Bangsa. Pria yang akrab disapa Toto ini meloncat ke kendaraan politik baru lantaran dikabarkan bersiap mencalonkan diri sebagai Bupati Grobogan pada kontestasi Pilkada 2024. Toto ketika dikonfirmasi membenarkan dirinya telah cabut dari keanggotaan DPC PDIP Grobogan. Namun ia masih enggan berkomentar menyoal sinyal pencalonannya. Ia hanya menyebut berlabuhnya ke DPC PKB Grobogan sudah keputusan logis karena dianaktirikan atau tidak diberi panggung di parpol sebelumnya. Toto menilai statusnya saat ini lebih menjanjikan dan berpeluang mengasah tajam wawasan politiknya dalam mengabdikan di masyarakat. Kini ia resmi menjabat Wakil Ketua 2 DPC PKB Grobogan, menggantikan Nur Ali Mursidi yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai maraknya kader PDIP yang hengkang lantaran sudah tidak nyaman dengan internal partai berlambang banteng tersebut. Selain itu, dia juga mengungkap ketidakjelasan jenjang karir politik di PDIP yang juga menjadi faktor lain banyaknya kader yang hengkang. Hal tersebut dikatakan Ujang ketika dihubungi tribunnews.com pada Selasa 16 Januari 2024. Dia menilai mundurnya kader PDIP memiliki kesamaan alasan seperti Marwarar Sirait yang ingin mengikuti langkah politik Jokowi, yaitu pecah kongsi dengan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut. Selain itu, dia menilai bisa saja para politisi PDIP yang keluar adalah loyalis kelompok Jokowi. Ujang juga menyebut bahwa tidak ada faktor perbedaan ideologis antara partai dan para kader PDIP yang mundur tersebut. Ia menegaskan bahwa kader yang mundur karena sudah tidak nyaman di PDIP dan tidak ada jenjang karir politik yang jelas. Ia mencontohkan Marwarar Sirait alias Ara ketika tidak menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika di era pemerintahan Jokowi Jilid 1. Kemudian pada Pileg 2019, arah dipindah dari daerah pemilihan Jabar 9 ke Jabar 3. Menurutnya ini adalah wujud ketidakjelasan karir politik di PDIP. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar ini pun menilai banyaknya kader yang keluar sedikit banyak akan mempengaruhi elektabilitas PDIP ke depannya. Pihak istana meminta mundurnya Marwarar Sirait atau ARA dari PDI Perjuangan tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada Selasa 16 Januari 2024 mengatakan mundurnya ARA merupakan sikap pribadi yang tidak ada sangkut pautnya ataupun hubungan dengan Presiden Jokowi. Ari enggan menjawab saat ditanya apakah arah bertemu Presiden Jokowi terlebih dahulu sebelum mundur dari PDIP, termasuk mengenai beredarnya foto pertemuan arah dengan Presiden Jokowi sebelum memutuskan mundur. Dia justru mengatakan untuk bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Ia juga menegaskan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP baik-baik saja, termasuk mengenai status keanggotaan Presiden Jokowi di PDIP. Menurut Ari, status keanggotaan Jokowi di partai tersebut hingga saat ini tidak berubah. Sebelumnya diketahui politikus senior PDIP, Marwarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, mengatakan dirinya tidak akan tinggal lebih lama di partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Ia bakal mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Ara usai menyatakan mundur dari PDIP. Sebab ia menyebut bahwa saat ini angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 75 hingga 80%.
Demikian informasi saat ini pemirsa, kami akan mengupdate informasi lainnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.